Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, dan insya Allah Allah banggakan, insya Allah Allah rahmati, Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ke-7 ini ya Bu ya, kita sudah diberikan karunia oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa. Di siangnya kita puasa, di malamnya kita qiyam siam ya, qiyam Ramadan. Alhamdulillah, oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, Allah sampaikan kepada baginda kita, kasih sayang kita, doa-doa kita untuk Nabi yang mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan mengupas tentang, bukan, saya tidak mengatakan tafsir ya, tapi emang ini tafsir, cuma saya mengutip gitu. Mutiara surat Al-Fatihah ya. Mutiara surat Al-Fatihah yang saya rujukannya dari kitab tafsir para ulama, khususnya tafsir surat-surat pendek itu di Indonesia terkenal dengan tafsirnya Quraisy Shihab ya. Kemudian ada tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsirnya Al-Manar. Digabung-gabung aja, saya kutip-kutip aja gitu ya Bu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menolong saya, membantu saya untuk bisa menyampaikan kalam-kalam Allah yang mulia ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa? Karena Rasulullah mempelajari Al-Quran kepada malaikat Jibril itu di bulan Ramadan itu kontinu, setiap hari, setiap malam mempelajari Al-Quran. Apa maknanya, kemudian apa kandungannya, kedudukannya, dan sebagainya. Rasulullah di bulan Ramadan. Nah sekarang ini kita juga akan insya Allah dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa diberikan hadiah yang terindah, yaitu kalam-kalam Allah, untuk bisa kita pahami. Setelah kita bisa pahami akan menjadi ilmu, setelah jadi ilmu akan meluruskan amal perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Harus ada ilmunya dulu. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran, yang pertama itu di dalam Al-Quran surat apa Bu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ditulis di dalam mushaf Al-Quran di awal pembuka ya. Walaupun sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu bukan awal surat diturunkannya Al-Quran. Yang diturunkan yang pertama itu Al-Alaq, kemudian Al-Mudassir, Al-Muzammil, dan seterusnya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini diturunkan pertama kali, tapi itu hanya sedikit. Nah, jadi kita ambil yang menurut jumhur aja ya. Kebanyakan para ulama mengatakan ini bukan yang pertama, tapi surat ini dicantumkan di awal surat di awal Al-Quran ya, di pembuka Al-Quran, maka disebut surat Al-Fatihah. Kenapa disebut surat Al-Fatihah? Karena ini adalah induk pembuka Al-Quran. Nah, jadi pembuka, induk, dan isinya secara global itu sudah mewakili dari seluruh Al-Quran yang ada 30 juz. Jadi 30 juz yang ada di dalam Al-Quran itu Ibu
diwakili oleh Quran surat Al-Fatihah. Yang 30 juz itu kan Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai obat ya, sebagai hudan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Kalau manusia memegang di dalamnya, maka dia hidupnya akan dapat hidayah Allah, dapat taufik Allah, kemudian hidupnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kalau seseorang memegang 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ternyata Al-Fatihah ini melingkupi yang 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Maka kenapa saya mengawali dengan surat Al-Fatihah? Padahal kita akan mengkaji surat-surat pendek ya, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena ini surat yang sangat mulia. Jadi kemuliaan yang di 30 juz itu ada di sini semua gitu. Ada di sini semua. Maka disebutkan di dalam satu hadis bahwa Al-Fatihah itu disebut cahaya. Di antara Quran yang disebutkan yang turun malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu mengatakan bahwa langit ini terbuka karena kedatangan 2 surat. Dia akan menjadi cahaya buat manusia yang membacanya, baik yang membacanya, apalagi yang mengamalkannya, yaitu Quran salah satunya. Yang pertama surat Al-Fatihah. Itu jadi cahaya buat kehidupan kita, Bu. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Dari mulai amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun terus ya sampai 3 ayat terakhir. Jadi kalau kita mendawamkan Al-Fatihah dan 3 ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah tadi, surat itu adalah menjadi cahaya kata malaikat Jibril. Jadi surga itu tidak pernah, langit itu tidak pernah terbuka kecuali ketika diturunkan 2 surat ini. Karena ini surat yang sangat mulia, maka disebut surat yang mengindikasikan cahaya yang dispesialkan daripada surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain malaikat Jibril turun ke bumi, turun ngasih tahu, turun ke Rasulullah sesuai dengan kebutuhannya. Tapi khusus untuk 2 surat ini benar-benar berbeda kata malaikat Jibril berbicara kepada Rasulullah SAW. Jadi Ibu, kalau orang bisa memahami, memaknai, membacanya dengan sungguh-sungguh surat Al-Fatihah ini, maka dia akan menjadi jalan kemudahan bagi hidupnya. Bisa menjadi hidupnya menjadi mudah, kemudian menjadi lapang, kemudian selamat. Tujuannya untuk mencapai ridho Allah itu bisa dicapai oleh orang-orang yang membaca serta mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Surat satu lagi juga ya yang 3 amanah Rasul. Kenapa? Kalau habis sholat kita nggak pernah ketinggalan baca surat Al-Fatihah sama 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah ya. Itu karena emang kelebihannya sangat luar biasa. Dia itu sebagai pembuka dari seluruh Al-Quran, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dia juga sebagai bacaan di awal surat dalam sholat kita. Nah, karena dia itu sebagai cahaya, Bu. Jadi intinya begini, ketika kita sholat, apakah sholat kita itu bisa menjadikan cahaya di dalam kehidupan kita? Cahaya itu artinya begini, Bu. Dia itu bisa menjadi solusi di dalam kehidupan kita, bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup kita, bisa melapangkan kesempitan hidup kita, bisa menjadi jalan selamat bagi kehidupan kita. Itu Al-Fatihah, Bu. Jadi kalau ada orang yang sholat, kemudian setelah sholat, kok saya ngerasa biasa-biasa aja sih, nggak ada perasaan plong. Jadi sebelum sholat tuh lagi gelisah ya, lagi banyak masalah, lagi pusing, lagi ini serba mahal, itu serba mahal. Kemudian ketika kita sholat, kita bacakan itu Al-Fatihah, Bu ya. Setelah sholat kok nggak ada perubahan. Nah, sedangkan Allah menjanjikan di dalam hadis Rasulullah ini
bahwa sholat itu akan menjadi cahaya penerang bagi kolbu yang sedang gelap. Kalau tidak ada perubahan di dalam setelah sholat, berarti ada yang salah dengan sikap kita, kolbu kita dalam mensikapi surat Al-Fatihah ini. Ada yang salah. Kenapa? Kok dia jadi penerang, dia jadi jalan keluar dari, kok masih susah aja habis sholat? Itu masalah yang biasa kita hadapi ya Bu ya. Saya juga merenung, ya Allah, berat sholatku ini ya Allah. Padahal Al-Fatihah ini udah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh malaikat Jibril, dia adalah cahaya. Sepintar apapun orang Bu, sehebat apapun orang, sekaya apapun orang gitu ya, kalau orang itu tidak punya cahaya di dalam hidupnya, itu dia bisa bahagia nggak hidupnya? Bisa sukses nggak? Enggak, masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Kenapa? Enggak mendapatkan cahaya dari Al-Fatihah ini. Kenapa? Allah itu yang maha indah, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, Allah yang ingin memberikan kebaikan kepada kita. Kita dikasih 5 kali sehari suruh baca ini. Itu tuh ada makna dan tujuannya yang Allah ingin berikan kepada kita. Allah tahu kita ini pendosa, dan dengan dosa itulah sumber masalah. Betul ya Bu ya? Dosa itulah sumber masalah. Kita itu nggak usah takut Bu kalau masalah itu datang. Yang harus kita takutkan adalah sumber masalah itu, yaitu dosa. Maka Allah berikan di dalam sehari semalam kita suruh baca Al-Fatihah 5 kali ini untuk menjadi penerang. Kalau dosa itu kan ibaratnya akan menjadi titik di kolbu kita Bu ya. Titik jadi buram. Hati kita, kolbu kita buram. Berarti kalau buram nggak jadi cahaya kan? Ketika kita sholat, maka titik-titik buram tadi akan harusnya hilang. Nah, masalahnya kenapa nggak hilang? Itu aja kan, pertanyaannya begitu jadinya. Al-Fatihah itu jadi cahaya, jadi pembimbing, jadi ini, jadi itu. Kok saya perasaan baca Al-Fatihah ya biasa-biasa aja, hambar-hambar aja begitu. Karena kita tidak memaknainya. Itu Bu, ketika ini turun, maka setelah mendengar ini, Abdullah bin Abbas itu punya budak ya Bu ya, punya budak namanya Ikrimah, namanya anak-anak, masih anak-anak Ikrimah ini. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, hai Ikrimah, ayo kita ngaji tentang Al-Fatihah ini, tafsir Al-Fatihah ini. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu pertama sahabat Nabi, kedua pamannya Nabi ya, pamannya Nabi, bapaknya itu pamannya, berarti kalau dia berarti anaknya ponakan ya, ponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya budak, kemudian budaknya itu kalau setiap ngaji itu diikat Bu, namanya anak-anak kan mungkin suka lari-lari gitu ya, diikat, ngaji di sini, udah ngaji di sini. Ada ayat, ada surat yang sangat mulia, yang sangat hebat. Kalau kamu bisa menguasainya, bisa tahu isinya, memaknainya, kemudian kamu bisa mengamalkannya, hidupmu akan sukses, hidupmu akan beres. Apa yang terjadi Bu? Ikrimah menjadi orang yang sangat terkenal, jadi orang yang terhormat, jadi orang yang dimuliakan gara-gara dia mempelajari surat Al-Fatihah ini. Masya Allah, saya melihat ya Allah, kita tiap hari baca Fatihah kok begini-begini aja ya. Ikrimah itu padahal budak Bu, tahu sendiri sekarang kan terkenal di antara sahabat Rasulullah, luar biasa ya. Ya itu ya. Jadi Al-Fatihah itu nama-namanya banyak, saya nggak bisa sebutkan lah ya, istilahnya nanti panjang kali lebar ya. Kita lebih ke isi dari Al-Fatihahnya saja gitu ya Bu ya. Sebelum kita memulai surat Al-Fatihah, tadi keutamanya udah ya Bu ya. Jadi dia bisa menjadi cahaya ya dalam kehidupan kita, bisa menyelesaikan segala urusan konflik dalam hidup kita. Nah itu motivasi dulu gitu, supaya kita mau mempelajari surat ini gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita nggak paham apa yang kita baca, kata Allah apa? Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin
ghafilin lahin. Allah itu tidak mengijabah doa orang-orang yang ketika dia membaca berdoa. Al-Fatihah itu kan jadi doa kan ya Bu, ketika kita sholat itu tidak Allah ijabah. Kenapa biasa-biasa aja, hambar, nggak ada makna gitu ketika kita baca? Karena kita bacanya secara ghafil. Ghafil itu artinya lalai. Yang dibaca mah apa, tapi pikiran sama hati kemana itu ghafil namanya ya. Lalai, kurang fokus, nggak konsentrasi. Kenapa? Nggak ngerti Bu Pila. Ya itu masalahnya, kita itu nggak ngerti ya. Kita langsung aja ke Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bismillah ini menurut jumhur ulama 3 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Bismillah ini bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ya, baru tahu Bu. Kalau kita makan harus ya, wajib ya. Kenapa? Karena kita kan di Indonesia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan, berpendapat bahwa Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia wajib dibaca ketika kita sholat. Maka kalau di Timur Tengah, di Mekah itu kalau jadi imam nggak kedengeran Bismillahnya Bu, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, nggak ada Bismillah. Bismillahnya dia baca di dalam karena bukan wajib, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah itu suratnya ada 7 surat, Sab'ul Masani yang saya baca di tafsirnya Quraisy Shihab itu, di surat-surat pendek. Dia itu Sab'ul Masani, di mana berarti letak perbedaannya? Kata mazhab yang lain, Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah ya Bu ya. Tapi mazhab Syafi'i dia bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi ayatnya sama. Di mana perbedaannya? Ibu ada yang tahu? Kalau Imam Asy-Syafi'i dari Bismillah ini sampai ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim, itu sampai ayat ke-6. Ayat ke-7-nya enggak buka itu Al-Fatihah biar tahu. Ayat ke-7-nya dari mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Syafi'i. Kalau yang lain Imam Syafi'i mulainya dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai mustaqim itu ayatnya ke-5, bukan ke-6 ya. Ke-6-nya mana? Ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu 6 Bu. Nah, yang ke-7-nya baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Ibu dengerin sekali-kali Imam Masjidil Haram. Di sana biasanya mazhabnya Hambali. Kalau dia baca Bismillah duluan keras, berarti mungkin dia sedang membaca Asy-Syafi'i. Tapi kalau langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, pasti di siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu, baru itu. Jadi hitungan ayatnya seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu pernah mendengar gitu. Ya, itu tambahan aja ya. Kita ke Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Bi itu artinya dengan menyebut nama. Bis itu artinya dengan menyebut nama. Di dalam tafsir Quran surat-surat pendeknya Quraisy Shihab, ismun itu dikatakan sumu. Nama Allah itu nama yang sangat mulia. Ada, jadi istilah ismun di sini ismun yang menunjukkan ketinggian nama, kemudian kemuliaan, nama yang mulia gitu. Jadi kalau ada orang namanya siapa, dia mah orangnya hebat kan, suka gitu ya. Kita nanya nih nama orang, siapa sih dia? Oh dia mah pinter, dia mah cerdas, dia mah baik, dia mah dermawan dan sebagainya. Jadi ismun di sini menunjukkan ketinggian nama Allah yang maha mulia gitu, yang maha hebat. Dengan menyebut nama Allah.
Para ulama mengatakan begini Bu, ketika kita membaca bismi itu sebetulnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kita baca Al-Fatihah kita berarti mengucapkan akro, aku membaca surat Al-Fatihah, aku membaca Al-Fatihah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim akro, Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya begitu gitu Bu. Kalau kita ketika makan, kan Rasulullah memerintahkan kita untuk baca Bismillah ya setiap kita mau makan. Di dalam hadisnya ya ulam samillah, wahai anak-anak gitu kan, dia nyuruh anak-anak tuh sambillah, sebutlah nama Allah. Jadi diartikan begini, Bismillahirrahmanirrahim, aku makan. Dengan menyebut nama Allah aku makan. Dengan menyebut nama Allah aku pergi. Dengan menyebut nama Allah aku ini. Jadi ada makna kalimat yang dihilangkan setelah itu gitu. Tapi maksudnya begitu. Kenapa? Para ulama menginginkan ketika kita melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah, tidak ada makhluk di dalamnya. Enggak ada Bu. Jadi dengan menyebut nama Allah, saya menulis. Enggak ada makhluk di dalamnya. Yang ada apa? Saya bisa nulis karena Allah. Saya melakukan ini cari ridho Allah. Saya bisa seperti ini semuanya atas anugerah Allah. Jadi ketika orang mau berjalan, kemudian mau belanja, kemudian dia punya dia datang ke majlis taklim, selalu mengucapkan keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada makhluk, nggak ada pengen begini. Nanti kan di musola saya akan begini. Nanti kan ketemu si Anu, biar saya dibilang begini begitu enggak. Jadi bismi ini memaknai kepada kita bahwa tidak ada makhluk di dalamnya yang menjadi tujuan atau keinginan kita. Yang ada hanya Allah. Jadi ketika kita membaca di dalam sholat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah Bu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi di situ Ibu jangan lagi berpikiran dapur, berpikiran uang belanja, berpikiran apa-apa. Yang di situ yang harusnya ada dalam pikiran kita hanya Allah. Apakah Allah apakah dapur gitu ya? Apakah dapur, hutang, belum bikin kue, baju lebaran dan sebagainya, itu lebih mulia daripada Allah? Kan tidak. Kalau kita bisa memaknai ini ketika kita sholat, maka kita akan konsentrasi dengan bismillahnya dulu gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Maka ketika kita melakukan satu pekerjaan, kullum ri'in zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar, fahuwa aqta. Kita nyapu nih Bu, enggak baca bismillah. Padahal sapu itu akan menjadi ibadah, cuci piring akan menjadi ibadah, menatap orang akan menjadi ibadah, ngobrol sama orang menjadi ibadah kalau kita mulai dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Seorang pekerja di kantor akan menjadi ibadah pekerjaannya kalau dia dimulai dengan nama Allah. Kenapa? Kalau pekerjaannya itu tidak ada makhluk dari tujuan dan keinginannya. Contoh, maka orang kalau mengerti bismillah Bu, nggak ada orang yang korupsi itu, nggak ada orang yang mau selingkuh, nggak ada orang mau mencuri. Kenapa? Ketika baca bismillah, Allah memerintahkan kita jujur kan? Apa yang diridhoi oleh Allah? Tiba-tiba kita kadang-kadang begini Bu, salah artikan. Bismillah itu dijadikan modus. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang juga bilang begini, alhamdulillah, udah ngomong bismillah, alhamdulillah, kadang masya Allah ya. Dalam hatinya mah pengen dibilang hebat, diceritakanlah tentang bagaimana prestasi dia, bagaimana prestasi anaknya, bagaimana pekerjaan suaminya. Ngomongnya sih masya Allah, alhamdulillah, suami saya, apalah anak saya gitu. Nanti syaitannya ikut masuknya. Nah, artinya bismillah, alhamdulillah yang dia ucapkan tidak sesuai dengan makna yang ada di dalamnya. Enggak ada Allah di dalamnya. Harusnya Allah yang ditinggikan.
Begitu Bu maksudnya ya. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan akan menjadi ibadah kalau semuanya ada Allah di dalamnya. Dan kita harusnya menghilangkan makhluk. Kita udah masak nih, ambil beras, bismillah. Tuh ibu-ibu tuh saya ngerasain sendiri, potong kangkung, potong sayuran, dan pas udah selesai, anaknya nggak makan, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Itu mah Bu Zainab pura-pura solehah deh kayaknya. Kayaknya nggak ada yang begitu deh, pasti nyak-nyak kan? Udah capek-capek masak, ini lo nggak menghargai belanjaan mahal lagi. Kalau saya alhamdulillah, kalau nggak dimakan ya nggak apa-apa, dimakan ya syukur. Ibu ini ikutin Bu Zainab ya. Mudah-mudahan Bu Zainab begitu loh. Allah dengar. Kalau dusta itu sama Allah, mundur Ramadan dusta. Terus terang aja jujur gitu ya. Artinya kalau udah baca bismillah, motong kangkung, nyuci beras, ya Allah saya yang penting sudah melakukan apa yang tugas saya. Saya cari ridho Allah, mau dimakan, mau enggak, mau dicaci, mau enggak. Kan kita bekerja itu untuk Allah, bukan untuk cari sanjungan. Ini kalau anaknya bilang, mama enak banget masakannya, siapa dulu dong kan gitu kan. Terus suaminya, ih masya Allah ini enak banget di buka puasa. Sekarang kenapa? Ih masakan mama enak banget nih, mantep deh ini. Pas besok, mah ini kayaknya kurang garam. Apa sih? Wah udah melotot aja. Disanjung dia senang, kalau dikoreksi dia marah. Itu tandanya nggak ikhlas. Kalau disanjungnya itu dia bercanda gitu, salah gimana? Nggak apa-apa kalau bercanda. Jawabnya yang penting di sini, ibu ketika disanjung, alhamdulillah. Yang dipuji, yang disanjung adalah Allah, bukan kita. Nanti di ayat yang kedua ya. Jadi Bismillah. Kemudian Allah itu satu nama, itu kan Bismi ya Bu ya. Kemudian Allah itu adalah satu nama yang nama di antara nama yang paling mulia. Tidak ada nama yang lebih tinggi dan lebih indah daripada kata Allah. Ibu kalau lagi resah aja, lagi gelisah, lagi kesel, pasti suka bilang gini, Allah gitu ya. Suka ada kayak begitu enggak? Itu artinya sebetulnya kita sedang menggantungkan harapan kepada sesuatu, sedang mengeluhkan kepada sesuatu kondisi kita lemah, berarti yang digantungkan yang tinggi kan, yang punya kemuliaan, punya kehebatan, yang bisa nyelesain masalah kita kan gitu ya. Biasa kalau kita lagi capek, apalagi lagi kesel dan sebagainya, itulahnya Bu, belum lagi Allahnya. Nah, maka di dalam kalimat la ilaha illallah kan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Boleh bilang ilah, boleh bilang Tuhan. Suka ada bilang oh ilah itu untuk Allah. Maksud ilah ini bahasa kita ini artinya Tuhan itu kan bukan satu Bu. Namanya banyak. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. La ilah, tidak ada Tuhan kan. Illa kecuali Tuhan yang tinggi, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita itu cuma satu, yaitu Allah. Jadi kalau Allah itu Bu, alifnya dihilangkan menjadi apa? Lillah. Lillah kan alifnya dihilangkan, A, kemudian Allah. Alifnya dihilangkan jadi lillah, hanya untuk Allah. Lamnya dihilangkan menjadi lahu. Allah itu kan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu. Kemudian kalau lamnya dihilangkan, itu masih kalimatnya, kata-katanya tetap Allah. Hu. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Gitu kan Bu? Alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian di ayat selanjutnya, huwallahu allazi la ilaha illa hu al malikul kudus. Jadi hu itu menunjukkan kembali kepada Allah. Maka menurut ahli tafsir bahwa nama Allah itu nama yang tertinggi. Di setiap hurufnya itu memiliki makna-makna yang sangat luar biasa gitu, yang sangat hebat gitu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ini kan
kalau tafsir itu banyak pendapat A, pendapat B gitu ya Bu ya. Menurut Syekh Utsaimin, Shalih Utsaimin, dikatakan bismillah itu memiliki dua makna. Bismillah yang kita baca sehari-hari, kita baca sholat itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu memiliki makna keberkahan. Keberkahan artinya apa? Sesuatu kebaikan yang kokoh. Keberkahan itu berarti bertambahnya ziyadatul khair. Kalau dalam tafsir itu bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa? Kebaikan yang kokoh tadi, yang bermanfaat tadi, itu akan menghasilkan manfaat setelahnya gitu maksudnya Bu. Kita baca bismillah nih, kemudian kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan kita. Ini pertama akan menjadi saksi kalau tulisan itu artinya diridhoi oleh Allah gitu Bu. Jadi ada napak tilas setelahnya. Tulisan kita nih, kita nulis nih, Ibu nulis nih, kemudian itu akan menjadi saksi Bu di yaumil kiamah nanti. Ibu mulainya dengan baca bismillah, itu artinya ada keberkahan di dalamnya. Apalagi kalau dibaca sama anak kita, dibaca sama orang-orang terdekat kita atau orang lain. Tulisan kita yang bagus itu, yang baik itu diawali dengan bismillah, artinya kebaikan yang kokoh, yang kuat, dan menimbulkan manfaat setelahnya, menimbulkan manfaat terus menerus gitu Bu. Itu namanya berkah. Ibu nyapu, kan bersih, diinjak sama anak, sama suami, sama saudara dan seterusnya. Injakan-injakan mereka itu merasa nyaman, bersih, kemudian tidak ada kuman dan sebagainya karena kita ngepel, diawali dengan bismillah. Itu akan menjadi satu kebaikan yang kokoh. Artinya dari kebaikan tadi menimbulkan manfaat dan dicatat terus sampai nanti akan ketemu kita di yaumil kiamah. Itu maksudnya Bu. Yang pertama keberkahannya Bu ya. Kemudian kalau bacaan sholat kita berkah. Nah, bacaan sholat kita berkah itu kita pasti memaknainya enggak hambar. Dari mulai bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita sholat ini mengagungkan Allah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, kita mohon sama Allah diberikan keberkahan, manfaat yang banyak. Jadi setelah sholat itu ada efek gitu Bu, dengan baca bismillah. Yang kedua, bismillah itu mengindikasikan, menunjukkan kita meminta pertolongan. Nah, kalau kita sholat, kita baca bismillah, itu kita memohon pertolongan kepada Allah supaya sholat kita itu diterima oleh Allah, supaya sholat kita itu khusyuk, supaya sholat kita itu benar-benar ada manfaatnya buat kehidupan kita. Nah, itu artinya inti dari bismillah itu, intinya yang kedua memohon pertolongan supaya ketika kita sholat kita bisa memahami, kita bisa mentadaburinya gitu Bu. Nah, kan ada orang yang sholat ya baca bismillah aja, kemudian al-fatihah, nggak ada apa-apanya gitu, tapi kok ada perasaan minimal ser gitu ya, kemudian seakan-akan kita itu enak gitu, nikmat gitu, walaupun kita nggak melihat Allah. Ada orang yang bisa seakan-akan melihat Allah. Kata Nabi, kalau nggak bisa ya yakinkan aja Allah itu sedang menatap kita gitu ketika kita sholat gitu ya. Berarti di dalam bismillahnya kita itu ada pertolongan di situ Bu. Kalau lagi ibu mau ngaji di musola, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Pas masuk atau pas nulis, itu nanti Allah akan memberikan pertolongan bagaimana supaya kita paham dengan apa yang akan kita kaji. Supaya Allah itu membimbing gitu. Tadinya sih kalau nggak baca bismillah mungkin ibu nggak paham. Tapi gara-gara baca bismillah jadi paham, kan Allah yang mengajarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah dia akan diberikan kecukupan oleh Allah. Meminta pertolongan itu bertawakal bukan? Bertawakal Bu. Meminta pertolongan kepada Allah itu bertawakal. Jadi di segala
apa namanya, sikap tindak tanduk kita, pekerjaan kita, awalilah dengan bismillah ya. Jadi karena di situ ada, pertama ada keberkahan, kedua ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjut ke mana? Ke pemahaman yang kedua. Ke ayat yang kedua. Nanti kita bahas Ar-Rahmanir Rahimnya di kalimat yang kedua, ayat yang ketiga ya Bu ya. Nah itu ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu artinya segala puji lillah, untuk Allah. Segala pujian, enggak ada yang dipuji kecuali Allah maksudnya. Ketika kita dipuji, kamu cantik, kamu pinter, kamu baik. Segala yang dipuji itu pujiannya hanya untuk Allah, bukan ke kita sebetulnya Bu. Pujian itu hakikatnya pujian itu untuk Allah. Kenapa? Karena yang menghadirkan kita menjadi cantik, menjadi pinter, menjadi kaya, punya kelebihan apa aja, itu semuanya adalah anugerah, titipan, pemberian. Jadi yang wajar untuk dipuji itu berarti Allah. Tapi kenapa kita kalau dipuji kok seneng ya, melambung gitu ya? Jalan kebalikan. Napak lagi di tanah. Kenapa? Karena nggak memahami tentang hamdun ini. Maka kata para ulama dikatakan alhamdu itu artinya memiliki dua pemahaman. Di dalam kaidah bahasa Arab, hamdun itu punya dua pemahaman. Yang pertama madah. Madah itu pujian. Kemudian yang kedua sana. Sana juga pujian. Maka saya punya teman namanya Yusni. Nah, Yusni itu berarti orang yang terpuji gitu Bu. Jadi madah kemudian asana itu juga artinya sama, pujian. Cuma ada perbedaan dengan alhamdulillah. Bedanya apa? Kalau al-madah sama asana itu ketika seseorang memuji, belum tentu dia cinta dengan yang dia puji. Bisa saja dia memujinya karena ada maunya. Kamu cantik deh, kamu baik deh, karena dia punya sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Itu madah Bu, seseorang itu. Atau tadi kan nggak cinta ya. Kemudian kalau memuji itu kan ada rasa sayang, ada rasa cinta biasanya ya. Nah, yang tadi dia nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang, nggak pengen puji sebetulnya karena ada keinginan. Ada orang yang cinta sama orang lain gitu ya, atau cinta sama istrinya lah ya gitu. Kemudian ketika di depan teman-temannya malah dipuji, malah kayak digertak, dimarahin dan sebagainya. Kalau ada kita di rumah, dia cinta sama istrinya, kamu tuh gimana sih gede gitu ya, diprotes dan sebagainya. Itu juga madah. Artinya cinta tapi tidak terrefleksikan di dalam perbuatan, hanya perasaannya saja. Itu madah atau asana. Bisa seperti itu Bu. Tapi kalau alhamdulillah itu beda. Pertama di situ ada unsur apa alhamdulillah ini ketika kita mengucapkan. Pertama ada unsur hubban kata para ulama. Hubban itu rasa cinta. Yang kedua ada unsur ta'zim. Ada unsur pengagungan. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apa yang terjadi pada diri kita? Kenapa? Mau yang buruk, mau yang baik, kita tetap harus memuji Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita begini Bu. Rasulullah tidak mengajarkan kalau lagi senang bacanya alhamdulillah, kalau lagi susah bacanya yang lain. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap setiap keadaan atau kondisi. Ini lagi Covid, lagi susah ya Bu, yang minyak mahal, bahan-bahan pokok tambah mahal.
dan sebagainya, kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Kenapa? Karena di balik yang menurut kita itu buruk, ternyata di situ ada kebaikan, ada hikmah, ada kemuliaan, ada ketinggian. Akankah kita akan mengatakan tidak memuji Allah padahal itu baik? Sebenarnya sesuatu itu baik nih Bu ya. Saya ngerasain ya ketika COVID ya Bu ya, dulu ya, kalau lagi panas-panasnya gitu ya, itu luar biasa Bu hikmahnya. Ketika ada hikmah di balik itu, ada kebaikan di balik itu, apakah kita akan mencaci maki? Kan enggak. Tapi kenapa ketika kita dikurangi oleh Allah rizkinya, kemudian dikasih masalah anaknya, dikasih masalah suaminya, kita banyak berkeluh kesah? Bukannya memuji, mungkin karena kita belum bisa memaknai di balik setiap masalah itu. Jadi artinya sebetulnya ma asobaka min musibati famin ma asobaka min hasanati famin Allah wa ma asobaka min sayiati famin nafsik. Kalau ada ujian, musibah yang gak enak, menyakitkan, kekurangan dan sebagainya, itu sebetulnya adalah datang dari dirimu sendiri. Sebenarnya Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosa kekurangan alfa-alfa kita. Jadi Allah hadirkanlah itu masalah sebetulnya Bu. Sedangkan kalau seandainya kita punya dosa nih Bu, banyak dosa kita, kemudian Allah hapuskan, ucapan kita apa Bu? Alhamdulillah. Caranya Allah menghapuskan, kadang-kadang tiba-tiba kita sakit. Kemudian yang tadinya serba berkecukupan jadi serba kekurangan. Yang tadinya anaknya baik-baik saja jadi bikin sebetulnya itu Allah sedang ingin membersihkan diri kita. Maka apa yang harus terucap pada mulut kita? Alhamdulillah. Bisa dipahami? Jadi ketika kita sholat harusnya, tadi kan masalah banyak tuh sebelum sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillah, senyum aja, ya Allah aku berhadapan dengan Engkau bersihkan segala keburukan, dosa-dosa, kebusukan hati hamba, sebutin aja Bu di situ. Kemudian kita puji Allah dengan setinggi-tingginya. Pasti habis sholat plong apa tambah nyesek? Plong. Karena kita puji Allah, Masya Allah ya Bu ya. Nah itu ya. Jadi tadi sudah bisa bedain ya, mada, asana, sama alhamdu yang pujiannya kepada Allah. Pujian kepada Allah harus ada dua unsur. Pertama cinta. Ibu harus cinta, harus, artinya itu Allah pengen kita jujur. Jangan muji-muji tapi kenapa ya hidup saya begini? Kenapa ya begitu? Nah itu berarti gak jujur, itu dusta itu. Kata Allah kalau kamu jujur, apa yang terjadi? Kamu ridho. Ibu udah tahu kan, orang yang ridho itu seberapapun amal kita, mau kurang, mau banyak cacatnya, mau nggak sempurna juga, nanti Allah akan sempurnakan kalau kita ridho. Ini istilahnya ridho Bu. Alhamdulillah itu. Segala puji apapun yang terjadi pada diri saya, Allah saya ridho. Mau susah saya ridho, mau jelek saya ridho, mau apa juga kurang saya ridho, mau nggak pinter juga saya ridho. Emang saya udah segini, yang penting saya belajar gitu. Ridho aja, jangan banyak protes, jangan ngeluh gitu sama Allah. Al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Nah itu ya, jadi itu dua unsur ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya maksudnya alhamdulillah kita memuji Allah ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin itu artinya Tuhan yang menguasai seluruh alam. Alam itu artinya, alamin itu sesuatu yang selain Allah namanya alamin. Mau dia binatang, mau dia tumbuh-tumbuhan, planet, manusia dan semuanya, itu selain Allah namanya alamin. Apa itu? Itu alam. Mau planet, mau tumbuh-tumbuhan, mau hewan, mau manusia, semua alam. Alam ini diciptakan oleh Rob.
Nah, Rob ini artinya apa? Ada 3 makna ya. Yang pertama adalah Allah Maha Pencipta, Rob. Yang kedua, setelah Allah Maha Pencipta, Allah Maha memiliki. Allah yang memiliki. Yang ketiga, At-Tadbir, Allah yang Maha mengatur. Yang pertama Al-Khalqu ya. Al-Khalqu itu Maha Pencipta. Yang kedua Al-Milk, bukan milk susu, Bu. Milk. Kalau mulk itu raja ya. Mulk kalau pendek itu raja. Kalau yang memiliki biasanya panjang gitu. Nah, kalau yang pendek raja. Nah, ini al-milk gitu ya, Bu. Al-mulk pendek ya. Kalau pendek raja, kalau panjang memiliki. Kalau pendek ya, kalau pendek raja. Kalau yang panjang kan ada 2 bacaannya tuh. Bisa malikin nas atau di dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Panjang ya. Nah, kalau dalam An-Nas pendek. Malikin nas, karena di dalam An-Nas itu artinya raja manusia. Kalau di dalam Al-Fatihah nah, yang memiliki hari akhir, yang menguasai hari akhir. Kalau dipanjangkan maknya yang merajai. Kalau dipendekin raja ya. Suka muter, Masya Allah. Kalau dipendekin artinya raja. Kalau dipanjangin artinya yang maha memiliki, gitu ya Bu ya. Jadi kalau di surat Al-Fatihah itu Ibu mau baca seperti apa? Silahkan, boleh pilih salah satu. Kok bisa begitu gitu ya Bu ya? Nah itu nanti dijelasin. Kan kita belum ke Malik Yaumiddin. Ini baru ke sini. Pertama Allah yang menciptakan. Ketika diciptakanlah masalah dalam kehidupan kita, ada COVID. Berarti yang menciptakan COVID Allah. Berarti yang memiliki COVID, yang mengatur. Kenapa kita suka marah-marahin COVID, Bu? Tapi kenapa, Bu, Mak? Ada yang bilang emang itu konspirasi. Itu mah manusia, tapi yang mentakdirkan awal itu Allah. Mentakdirkan awalnya Allah. Jadi kalau emang itu konspirasi, biarin aja hubungan dia dengan Allah, itu manusia dia dengan Allah. Nggak usah, oh itu manusia bukan Allah yang bikin. Enggak, Allah yang membuat mendesain awal itu Allah. Karena diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Tapi yang mendesainnya Allah. Jadi maka janganlah kita ridho aja gitu, terima aja. Kalau seandainya ini terjadi, datangnya kita usaha aja gitu. Selebihnya nggak usah terlalu, mulut kita juga nggak usah terlalu banyak mencaci, memaki, nyalahin. Iya, mau gimana lagi, kita mau marahin juga nggak nyelesain masalahnya. Udah gitu, nanti ada konspirasi, disuruh vaksin ini, vaksin itu, Ibu nggak bisa pulang kampung, nggak pakai vaksin kan? Ya udahlah, udah ridho aja deh sekarang ya. Kenapa? Karena jalan satu-satunya adalah ridho. Itu artinya bukan membenarkan sesuatu yang salah, jangan salah paham. Ridho itu artinya kita menerima apa yang terjadi, kalaupun kita sudah usaha, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengubah itu. Kembalikan saja kepada Allah gitu ya. Maka di sini Allah yang Maha Mencipta itu seperti itu. Mau kondisi kita seperti apa juga. Kemudian Allah lah yang Maha memiliki. Kenapa di sini Rob itu cakupannya luas ya? Ada yang bilang juga selain memiliki, Allah Maha pengatur, Maha mendidik. Maha mendidik. Kalau ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah ya Bu ya, tiba-tiba dia kena musibah kemalingan gitu. Kemalingan. Teman kita kecurian 50 juta gitu ya. Kemudian kita cuma bisa bilang begini ke teman, sabar ya, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan milik Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa yang mengatakan sabar ya, sabar itu dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dia tidak merasa memiliki. Yang sedih malah yang temennya itu, kenapa dia nangis
mukanya sampai merah, sampai sembab gitu, hilang motornya, hilang mobilnya, hilang duitnya. Kemudian kita dengan enaknya bilang, sabar ya mbak, sabar ya bu, gitu. Itu teman kita gitu. Kenapa itu yang nangis-nangis itu kenapa dia sampai sedih luar biasa? Karena dia merasa memiliki. Yang ngucapin sabar? Sekarang coba kita pikir ya bu ya, kenapa Allah mengatakan begini? Idza asobatum musibah, ketika musibah menimpa kamu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah obat mujarab bu. Kalau kita paham, ini suruh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kalau nggak paham tetap aja sedih. Kalau kita udah paham begini, kalau emang itu milik Allah, ketika diambil lagi, diambilnya lewat siapa aja kan kita nggak tahu ya. Ibu akan sedih apa enggak? Mungkin sedihnya tidak berlarut-larut, tidak terlalu gimana gitu. Apalagi kalau sudah makomnya ridho. Ya Allah, saya ridho. Ini mungkin dosa-dosa saya ya Allah. Ada begitu. Ada nggak boleh begitu? Tiba-tiba mungkin anaknya diambil oleh Allah ya, meninggal dunia. Temennya bilang sabar ya mbak, sabar. Kita nangis terus bu. Kenapa? Kata Allah dikatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia itu milik aku, bukan milik kamu. Maka ketika diambil, kalau kita yakin itu milik Allah, mungkin kesedihannya tidak berlarut-larut. Ini sebetulnya obat yang paling mujarab ketika seseorang dikenain musibah ya, dihampiri musibah ya, atau ujian oleh Allah. Kemudian Allah juga yang mengaturnya. Jadi gini bu, Allah itu kan nggak pengen kita itu sedih, nggak pengen kita sengsara. Maka Allah turunkan ayat itu bu. Kemudian ketika kita di dalam sholat kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita banyak kesedihan, kita banyak kekurangan, kita banyak sakit hati, kecewa dan sebagainya. Kata Allah, akulah yang memiliki segala masalah kehidupanmu. Jadi kalau kamu ingin selesai di masalah kamu itu, coba kembalikan kepada aku, kata Allah. Tapi kita kan suka dibawa ke sholat bu, gremet aja. Malah di sini tuh ininya lebih heboh daripada mulutnya ya. Nah itu masalahnya. Jadi kita enggak menggantungkan, enggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jadi berat, beban itu berat buat kita. Ya. Kita lanjut ke Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ayat selanjutnya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di sini Allah itu memiliki berapa rahmat, Bu? Ada yang udah tahu? Udah belajar kemarin sifat Allah Rahman-Rahim? Innalillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat bu. Yang 99 itu akan dibagikan, akan diberikan kepada penghuni surga. Ibu bayangin ya, 99 yang begitu banyak dikasih ke orang-orang yang masuk ke dalam surga. Saya ngebayangin yang satu aja ini. Yang satu dibagikan oleh Allah kepada seluruh alam raya ini. Seluruh alam raya ini termasuk binatang bahaim, kemudian termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk kita manusia, termasuk apa aja lagi bu. Kata Allah, kamu tidak banyak mengetahui apa-apa yang ada di alam raya ini. Banyak makhluk Allah yang kamu tidak ketahui, kata Allah. Itu cuma dikasih satu bu. Dengan satu kalimat pengasih dan penyayang ini, dengan satu ini, kadang-kadang seorang ibu ya bu ya, nggak tega kalau nggak anaknya dulu yang makan. Bener nggak? Kadang-kadang kita suka berdusta loh sama anak kita. Anak nanya, mama udah makan belum ini? Udah makan aja. Ada nggak yang begitu bu? Kenapa kita mau bela-belain gitu ya bu ya? Nggak mau berkorban demi anak. Karena Allah menurunkan rahman rahimnya yang satu tadi. Coba kita bayangkan kenapa ada seekor binatang yang buas tidak memakan anaknya. Contoh singa,
harimau, apalagi tuh yang buas-buas Bu. Kenapa enggak memakan anaknya? Karena instingnya Karena Allah menurunkan Rahman Rahimnya yang satu tadi Bu, dibagikan ke seluruh makhluk Allah, termasuk binatang-binatang yang buas. Ibu pernah dengar penguin? Saya dulu pernah cerita penguin ya Bu ya. Berapa mil dia jalan? Penguin 500. Hah? 1000 mil ya? 1000 mil berapa kilo tuh Bu? Buah kan anaknya itu dirami, kemudian dilahirkan di goa, di dalam gua. Gua itu jaraknya dari laut itu harus aman benar-benar. Sehingga ketika dia mau ngasih makan anaknya, dia berjalan dulu ke mencari ikan. Kemudian ikannya ditelan, bukan ditelan ke dalam Bu, disimpan di tenggorokannya. Iya, jadi dia pagi berangkat, sore pulang, disuapin ke anak-anaknya. Suapin tiap hari begitu. Apa yang terjadi? Kenapa penguin bisa seperti itu? Karena rahmat Allah. Allah membagikan yang satu itu ke seluruh makhluknya, termasuk tumbuh-tumbuhan Bu. Ada tumbuh-tumbuhan yang ini kadang-kadang bergugur daunnya itu. Ibu tahu nggak filosofis berguguran daun itu? Itu seperti pohon yang sedang berpuasa. Udah sampai sini dulu nanti ya Bu ya. Jadi yang puasa itu sebenarnya bukan manusia aja Bu. Yang berpuasa itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah menanamkan rahman rahimnya supaya dia tumbuh dengan cara berguguran daun yang lain, supaya apa? Supaya daun yang lainnya bisa tumbuh ke atas dan bisa berbuah gitu. Itu sebetulnya dalam kondisi sedang berpuasa Bu, kalau ingin tahu. Kalau ingin tahu tumbuhan sedang berpuasa ketika dia sedang menggugurkan daunnya. Supaya apa? Supaya ada kehidupan di kehidupan yang selanjutnya. Berarti puasa itu baik buat tumbuhan juga, apalagi buat binatang. Banyak binatang-binatang yang berpuasa. Nanti akan saya bahas insya Allah setelah kajian tafsir. Tafsir itu 2 hari dalam seminggu. Selebihnya kajian tentang puasa atau kajian tentang tasawuf ya Bu. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau tafsir Bu, pembahasannya luas karena dia berbagai macam pendapat, kemudian dari dialektika bahasa dan sebagainya. Kalau enggak di press gitu, dirinci mana nih yang penting, enggak cukup berbulan-bulan untuk menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Kalau para ulama ada yang merangkum, membuat karya 4 jilid hanya untuk membahas surat Al-Fatihah. Kita cuma 2 kali pertemuan selesai ya. Ya dari saya cukup sekian, mohon maaf ibu-ibu kalau ada yang kurang berkenan atau berlebihan atau terlalu lama saya duduk di sini berbicara ya. Biasa juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.